Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 29 ayat 10 sampai 11. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Tanpa terasa, pandemi sudah berlangsung selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu juga, ada banyak pengalaman yang telah dilalui. Berita duka cita atas meninggalnya beberapa teman maupun kelangkaan hand sanitizer, disinfektan, masker, oksigen, menjadi rangkaian kisah yang ikut hadir bersama cerita tentang pandemi. Demikian pula dengan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dengan cepat dan nyata. Pak Ranto adalah salah satu penyintas COVID-19. Ia merasakan bagaimana dinamika iman di dalam dirinya. Sejak terjadinya pandemi, ia bersama dengan keluarganya telah berupaya untuk menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari paparan COVID-19. Akan tetapi, sebagai pekerja informal, maka interaksi dengan berbagai pihak tidak dapat terhindarkan. Oleh karena itu, Pak Ranto ikut terpapar COVID-19 dan sempat dirawat secara intensif beberapa saat lamanya. Sebagai tulang punggung keluarga, Pak Ranto tentu merasakan pergumulan yang cukup berat. Di satu sisi, ia harus dirawat secara khusus agar segera berpulih. Namun di sisi yang lain, kebutuhan harian keluarga tidak ada yang memenuhinya. Hatinya menjadi hancur ketika mengetahui bahwa istrinya juga terpapar COVID dan harus dirawat juga. Meski demikian, Pak Ranto tetap dapat mengucap syukur karena anak-anaknya tidak terpapar dan bisa merawat diri mereka secara mandiri. Ketika mengingat anak-anaknya, pikiran Pak Ranto kembali berputar-putar karena mencemaskan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Akan tetapi, hatinya lega dan sangat bersyukur saat telepon dari ketua majelis gereja memberitahukan bahwa kebutuhan hidup anak-anak dipenuhi oleh tim peduli COVID gereja. Bahkan, gereja tetap membantu Pak Ranto sekeluarga sampai dengan dirinya sembuh total dan dapat kembali bekerja. Pak Ranto mengimani bahwa tangan Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah berbagai persoalan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghayati bahwa untayan waktu tetap berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu.
ada banyak pengalaman yang telah kami lalui. Ketika kami merasakan kehadiran-Mu, maka hati kami bersukacita dan bersyukur. Bahkan, saat kami menjumpai gelapnya suasana karena berbagai persoalan, suara-Mu yang menggelegar di jajaran awan-awan menegaskan akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Rangkaian peristiwa yang mewarnai perjalanan kami telah memberikan pelajaran indah tentang kasih dan kesetiaan-Mu. Pandemi yang telah mereda ini menjadi bukti tentang kepedulian-Mu kepada kami. Kekhawatiran yang menghiasi relung jiwa kami seringkali tidak terbukti saat kami berjalan bersama dengan-Mu, ya Tuhan. Kami pun insyaf bahwa rasa takut dan khawatir tidak pernah dapat membimbing kami menuju arah yang jelas. Tabir hitam angkasa tidak pernah dapat menghambat jatuhnya butiran air yang menyapa bumi. Di tengah-tengah pengapnya hawa, basahnya tanah karena hujan menghadirkan kesegaran baru bagi kami. Hati yang letih karena menahan kuatnya hempasan badai persoalan kembali menjadi bugar. Kami pun percaya bahwa Engkau adalah Raja yang berkuasa dan bersemayam di atas gelora prahara. Jiwa kami pun damai ketika memasuki lorong malam untuk beristirahat dalam dekapan-Mu. Saat semburat jingga membuka selimut cakrawala, kami pun bersuka karena asa kembali dapat membara. Engkau sang sumber kekuatan tentu akan memberkati kami dengan damai sejahtera, sehingga semakin tenanglah perjalanan dan semakin nyatalah tujuan. Walau mungkin onak dan duri menghadang, namun tangan kami pasti tetap Engkau pegang. Terima kasih ya Allah, Raja yang perkasa. Amin.